Ya, pertama saya kira kan kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang kali ya, Hmm. dan ini merambah kemana-mana gitu. Dari kasus yang sederhana misalnya kami kalau di Komisi 2 ya melihat pertama kalau ada kejadian misalnya soal bencana alam ya, Ya, nanti ada yang ribut masalah soal ada yang berhak merasa tidak dapat, ada yang dia lihat tidak berhak dapat. Nah yang kedua misalnya soal menjelang setiap kali pemilu, apakah pemilu nasional atau pilkada. ya, Ini berkaitan dengan soal DPT dan segala macam. Jadi ada problem database sebetulnya ya. Nah kami dulu beberapa kali menyampaikan sebetulnya Indonesia ini harus punya institusi atau siapa yang memang khusus menangani database yang itu terintegrasi, punya sistem yang baik dan terintegrasi. Nah kalau sekarang ini kan database kita ini masing-masing dimiliki oleh setiap instansi atau kementerian dan punya ego sektoral beda-beda. masing-masing gitu. Nah beda-beda gitu. Nah jadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini kita susah mendeteksinya gitu. Satu. Yang kedua problem law enforcement ya kita sih memang banyak sekali aturan. Bahkan ada aturan yang kemudian dibuatkan oleh sanksinya dan seterusnya itu. Tapi lagi-lagi kan apa namanya ya undang-undang tinggal undang-undang, peraturan tinggal peraturan gitu. Nah penyebabnya kenapa? Yang ketiga penyebabnya ini adalah ya karena memang tadi database-nya kurang lengkap, Ya, kesadaran kita untuk law enforcement rendah gitu ya. Jadi ada pihak-pihak ya yang mengambil kesempatan mengambil keuntungan dalam kesempatan kelemahan-kelemahan itu, dan itu bisa beragam bukan hanya di pihak katakanlah pihak swasta gitu ya, juga mungkin dari pihak bagian dari oknum-oknum yang ada di pemerintahan oke. yang punya otoritas berkaitan dengan itu ya. Tadi misalnya contoh soal bank ya kan, terus kemudian apa namanya mungkin ada instansi yang mengurusi apa namanya data-data dan seterusnya. Jadi ini tiga level yang minimal menurut saya jadi problem. Kalau ini tidak diselesaikan, ya kasus-kasus kayak begini ini akan tetap muncul dan terus berkembang kemana-mana Oke. modusnya gitu. Ya, dalam konteks Anda juga sebagai pembuat undang-undang di DPR nih Bung Doli. Tadi Anda mengatakan undang-undang tinggal undang-undang. Berarti ini boleh dikatakan undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang itu tidak juga cukup kuat untuk melindungi publik atau melindungi data pribadi publik, undang-undang yang sudah diberlakukan. Banyak yang menyaksikannya juga. Apakah itu perlu direvisi juga ke depannya kalau menurut Bung Doli? Nah, ya belum tentu masalahnya, belum tentu undang-undang atau peraturannya yang kurang lengkap atau yang belum bisa mengcover semua problem. Tapi tadi lagi undang-undang sebagus apapun kalau kita tidak punya kesadaran untuk menegakkan, menjalankan atau komited terhadap pelaksanaan undang-undang itu, Oke. ya percuma aja Pelaksana juga sebagus-bagus undang-undangnya ya. apapun undang-undang itu, gitu loh. Oke. Ya, saya kira ini kan kita sekarang pemerintahan baru ya, Hmm. dan Pak Prabowo saya kira sampai sejauh ini sangat serius lah kalau dilihat dari kampanye, kemudian pernyataan dan pidatonya itu untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Indonesia ini. Nah, dari 5 tahun yang lalu pada saya jadi pimpinan Komisi 2, saya sudah menyampaikan sebetulnya salah satu problem mendasar di Indonesia ini adalah tadi problem soal database itu gitu. Nah, apalagi tadi kita juga sama-sama melihat ya, masing-masing kementerian institusi ini punya ego sektoral. Nah, ini kan sebetulnya tinggal gampang aja kalau memang semua kementerian atau itu punya ego sektoral, punya tidak kemauan. Nah, tinggal kan pimpinan pucuk tertingginya kan mau Betul, atau tidak. panglimanya harus yang Ya, bicara. ya Betul, kan? Nah, kalau betul. misalnya dilihat itu ya tegaskan saja. Iya, Saya waktu itu mengusulkan, saya bukan karena mitranya Kementerian Dalam Negeri, tapi ya. karena mulai dari catat orang lahir sampai meninggal, itu koordinasinya ada di pemerintah daerah yang pembinanya adalah Kementerian Dalam Negeri, ya sudah, semua dipusatkan ke Kementerian Dalam Negeri. Oke. Atau kalau kemudian itu dianggap, wah kalau gitu satu kementerian dong yang punya kewenangan, ya sudah buat saja institusi baru, apalah namanya gitu ya, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, yang mengatur soal semua data ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua,
tadi saya menyinggung Mas apa tadi ya? Pratama. Memang banyak undang-undang yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR itu memang kadang-kadang implementasinya agak terhambat gara-gara peraturan turunan berikutnya Ya. itu tidak diselesaikan. Itu banyak sekali, ya. Kasus terakhir misalnya soal undang-undang ASN, ya. Saya waktu itu ikut undang-undang ASN itu. Nah ini udah lewat berapa tahun? Atau undang-undang tentang penataan daerah itu undang-undangnya tahun 2014 ya, sampai sekarang itu nggak ada peraturan pemerintahnya. Nah makanya oleh karena itu saya kira pemerintahan sekarang ini yang sangat punya intention untuk membuat perubahan citra baru gitu ya. Nah ini harus direview tuh undang-undang mana yang sampai saat ini tidak bisa diimplementasikan ya karena peraturan turunannya nggak selesai-selesai. Gitu. Nah, mungkin pendekatan tadi pertama soal pusat data atau satu data Indonesia itu memang harus betul-betul terimplementasi. Yang kedua yang berkaitan dengan semua undang-undang yang belum ada peraturan teknisnya itu memang harus diselesaikan atau kemudian ya undang-undangnya direview lagi gitu supaya memang peraturan yang tadi tidak termasuk yang ada di peraturan teknis ya itu dimasukkan semua ke dalam undang-undang. Oke. Gitu. Ya, pertama saya kira memang harus sudah dipikirkan tadi ya. Ya. Nah kami ini sebetulnya di Badan Legislasi sedang menyusun undang-undang tentang revisi undang-undang BPS. Oke. Nah ini salah satu contoh belum adanya apa namanya ya political will ya pemerintah untuk menyatukan data. Nah saya waktu itu kami mengusulkan supaya ya sudah kalau memang belum ada bisa nggak BPS ini bukan hanya sekedar undang-undangnya itu bicara tentang soal teknis ya mengumpulkan data terus kemudian melakukan sensus dan segala macam. Tapi kemudian kalau data itu ada, siapa yang kemudian menjadi pusat yang memegang kewenangan untuk mengatur data ini dan harus satu gitu loh. Nah sampai sekarang itu pemerintah belum bisa jawab. Gitu. Apakah BPS tempatkan itu? Itu perlu didorong lagi berarti tanya lagi Bung Doli. Nah, Buat badan baru lagi ini nih. maunya kita dorong. Ya. Ya enggak mesti pilihannya nggak mesti punya badan baru. BPS tapi bisa BPS siapa yang sebenarnya. diberikan? Ya itu tadi saya berpikir karena memang dia yang ngambil dari hulunya, Ya. yang mengambil data dan segala macam. Nah kenapa nggak kemudian BPS yang kita kasih kewenangan untuk Ya. kemudian Kalau dikasih menjadi undang-undang sih pusat boleh data. sih. Nah tapi sampai sekarang itu belum ada pembicaraan Oke. ke arah sana. Nah kenapa ini menurut saya makin lama mendesak ya? Karena tadi problemnya ini kan semakin eskalatif dan semakin meluas. Ya. Modusnya udah kemana-mana ya. Bahkan sekarang sangat lucu kalau kita mau buat anekdotnya ya gara-gara kita nggak bisa mempunyai data yang bagus, kita agak sulit sekarang membedakan antara penjahat sama penjahit. Kan gitu kan. Nah coba udah sampai seperti itu loh problem kita ini. Gitu. Iya. Baik. Makanya oleh karena itu masalah database ini nggak bisa lagi main-main Ya, dan harus serius sepakat. diselesaikan. Baik, Dan kami udah DPR saya kira mendukung kalau pemerintah kemudian serius memberikan Oke. atensi menyelesaikan masalah ini.